Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang kita rasakan langsung. Nggih, tidak ada nikmat yang diwakilkan nggih. Semua nikmat itu langsung kepada alamat kita masing-masing. Alhamdulillah. Senajan nikmat yang kita rasakan tidak 100%, katakanlah mungkin di sendi-sendi kita ada yang pegel-pegel dikit nggih. Ada yang keju-keju. Nah, Bu Jompong nggih, mun sehat nggih Bu? Alhamdulillah nggih. Tilase dawah tasih keju-keju mboten napa-napa. Niku paling jadi modal kita untuk dilus itu sambil astagfirullah, alhamdulillah. Nah, nikulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kondisi apapun itu serba nikmat. Kondisi apapun bagi orang yang beriman itu merupakan ladang amal bagi kita. Maka insyaallah kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kita kirim solawat dengan solawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, dengan lafal yang panjang maupun yang pendek. Itu semuanya adalah kita tujukan kepada Kanjeng Nabi agar kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah nanti. Insyaallah kita termasuk golongannya, umatnya yang selamat dunia dan akhirat. Maka mari kita teladani akhlaknya, kita teladani peragainya, kita teladani perilakunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit demi sedikit yang tidak baik kita kurangi dan kita perbanyak yang baik-baiknya. Nah, tema hari ini kita akan membahas beberapa hadis terkait dengan banyaknya jalan kebaikan. Banyaknya jalan kebaikan. Hadis yang pertama yang akan kita bahas adalah hadis dari riwayat Abu Dzar. An Abi Darin radhiyallahu an anna nabiyya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulami min akhadikum shadaqatun fakullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah yujzi'u min dalika raqnatani yarqu'uhu minad duha. Rawahu Muslim. Nah, hadis riwayat ini dari Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian salah seorang dari kalian menuntut sedekah pada setiap paginya. Kita punya berapa sendi ya Bu? Pinten? Beten sing ngitung. Wonten hadis mungkin wonten. Nanti di hadis berikutnya disebutkan ada 360 sendi.
Ini berapa ini dari jari kita itu kalau kita nggak bawa tasbih itu kita hitung 1, 2, 3. Kalau dihitung 2 kali kan 6. Maka ini sudah 30 ya. Kalau 33 ya ditambah 1, 2, 3. Nah, sudah. Kalau nggak pakai biji tasbih, ini bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah 3. Kalau satu jari ini, kita satu lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah 6. 6 ping 5 30. Tambah 3 sudah 33. Ini sendi kita itu 3 ya. Setiap kalau total itu seluruh badan kita ada 360 persendian. Nah, setiap persendian salah seorang dari kalian menuntut sedekah pada setiap paginya. Setiap tasbih bernilai sedekah. Maka subhanallah niku panjenengan itu sudah bersedekah. Setiap tahmid alhamdulillah itu bersedekah. Nah, setiap tahlil la ilaha illallah bernilai sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar bernilai sedekah. Amar ma'ruf ngajak, ayo nak, nduk, le, sholat dulu. Ayo monggo kula aturi sholat. Nek biasanya ingkang rajin woro-woro teng grup sinten nggih? Ya, sedekah. Dapat sedekah itu. Itu sedekah itu. Amar ma'ruf. Nahyu mungkar. Nahyi mungkar itu mencegah kemungkaran. Contohnya anaknya mau melakukan suatu kemungkaran, stop. Ojo melakukan itu le. Nduk. Nah, itu bernilai sedekah. Atau melarang seseorang yang melakukan kemungkaran di mana saja, di kantor, di jalan, atau mengingatkan orang, itu adalah nahi mungkar. Dan 2 rakaat sholat duha. Jadi sholat duha yang kita lakukan 2 rakaat secara istiqomah, nanti itu adalah menjadi sedekah kita. Itu sedekah untuk sendi-sendi kita itu. Ya, syukur bisa sholat duha 12 rakaat selama 360 hari. Setahun ya berarti. Tapi nek ibu wonten praine nggih. Nek bapak-bapak ora prai. Tapi nah, niku kesempatan niku bisa 365 hari bisa sedekah sendi kita. Jadi kebaikan, pintu kebaikan itu banyak sekali. Itu ya. Jadi inti hadis ini anjuran untuk memperbanyak sedekah sebagai bentuk syukur. Keutamaan sholat duha dan zikir adalah sedekah untuk orang yang tidak memiliki harta. Jadi sebenarnya dalam ajaran Islam itu semuanya bisa menjadi pintu kebaikan. Kalau punya rupiah bisa ditunaikan mau berapa besarannya, itu intinya adalah ikhlas. Korban juga poinnya itu ikhlas. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakiyanalu taqwa minkum. Jadi yang akan sampai kepada Allah itu bukan daging, keratan daging dan darah dari hewan yang dibeleh, tetapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dan keikhlasan kita. Jadi ibadah apapun itu puncak dari ibadah itu adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu yang diharapkan itu welas asih saking
Allah Subhanahu wa taala. Bukan yuraunan nas, bukan cari pamrih ataupun cari panggung atau cari tepuk tangan ataupun sanjungan dari manusia. Jadi kita harus membersihkan diri, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus krenteking ati krena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus kita latih. Memang ikhlas itu berat. Ya, kalau yang terutama yang menyangkut harga diri kita biasanya itu berat abot. Tapi kalau nggak ada terkait dengan harga diri kita itu biasanya ya ikhlas-ikhlas saja itu loh. Tapi ketika ada nilai sesuatu yang mungkin berkaitan dengan harkat dan martabat kita, kadang-kadang jadi abot. Karena kita ada gengsi di situ. Tapi yang namanya ketulusan itu sudah suatu yang nikmat sekali itu. Jadi kalau kita bisa mempelajari ilmu ikhlas ini luar biasa. Apa saja yang kita lakukan itu akan menjadi nilai ibadah. Maka zikir adalah sedekahnya orang yang tidak memiliki harta. Kalau keutamaan kita memiliki harta, ya tadi kita bisa mentasarufkan, kita mengeluarkan, poinnya adalah ikhlas. Semakin besar ikhlasnya, semakin besar pula keutamaan yang akan diperoleh. Tapi berapapun besar yang kita keluarkan, kalau tidak ikhlas itu akan menjadi zong, menjadi muspro. Nilainya akan tergerus dengan tadi dosa yang kita lakukan. Maka segala amal perbuatan yang kita lakukan ditujukan kepada Allah untuk meraih ridhonya, dengan poinnya adalah ikhlas. Hadis kedua ini juga diriwayatkan, sumbernya adalah dari Abu Dzar, bahwa dari Abu Dzar radhiyallahu an, bahwa sekelompok sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, para pemilik harta telah memborong banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki." Maka beliau pun bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Sesungguhnya setiap tasbih bernilai sedekah, setiap takbir bernilai sedekah, setiap tahmid bernilai sedekah, setiap tahlil bernilai sedekah, amar ma'ruf bernilai sedekah, nahi mungkar bernilai sedekah, dan bersetubuh dengan istri juga bersedekah." Kalau istri berarti bersama suami, nggih. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, benarkah jika salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, maka dia mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Barang siapa, bagaimana pendapat kalian?" Ini Rasulullah bersabda, beliau menjawab, "Bagaimana pendapat kalian? Bukankah jika dia menyalurkan syahwatnya pada yang haram, maka dia mendapatkan dosa? Demikian halnya jika dia menyalurkannya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala." Nah, inilah yang di dalam riwayat yang lain disebut bahwa an-nikahu nisfuddin. Menikah itu adalah separuh agama. Karena di situ
melayani suami ataupun hubungan suami istri dengan pasangannya yang halal itu adalah menjadi sedekah, menjadi pahala. Sebaliknya, melakukannya dengan orang yang diharamkan itu juga mendapatkan dosa. Maka menikah itu adalah menjadi separuh agama, karena di situ banyak sekali amalan-amalan yang ditunaikan. Bakti seorang istri kepada suami itu adalah ibadah. Demikian juga kekuatan, tenaga, segala potensi seorang suami untuk mencari nafkah, berapapun besarnya, untuk mencukupi keluarga itu adalah sedekah. Sedekahnya seorang suami adalah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, keluarganya yang ada di dalam tanggungannya. Makanya dalam keluarga itu adanya adalah ibadah-ibadah dan pahala-pahala. Maka dalam rumah tangga itu adalah asah, asih, dan asuh. Jadi saling melengkapi. Tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan seseorang, ya seorang suami disempurnakan, kekurangan suami disempurnakan kelebihan istri. Kelebihan suami untuk memberikan kelemahan yang ada pada istri, sehingga akan menjadi kekuatan yang sempurna dalam rumah tangga yang saling melengkapi, saling mengasihi, menyayangi, mencintai. Itu adalah ajaran yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari ayat ini, dari hadis ini, setiap muslim seharusnya berlomba-lomba melakukan kebaikan dan meraih pahala serta keutamaan di sisi Allah, di mana ibadah mencakup semua perbuatan baik seorang muslim yang didasari dengan niat baik. Menjauhi maksiat jika didasari ketaatan kepada Allah akan membuahkan pahala. Nah, maka tadi setiap sendi yang ada pada diri kita itu ada haknya itu tadi. Dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan takbir yang kita lafalkan setiap saat, kecuali di dalam kamar mandi yang larangannya itu. Sambil masak ditambahi gendis nopo saremi nggih. Tambah asin dengan bismillah, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan takbir. Itu senantiasa menghiasi lisan kita. Nggak perlu banter-banter ya diucapkan. Apalagi di tempat-tempat seperti di pasar, itu harus banyak-banyak berzikir, karena bisa tergelincir di dalam transaksi, dalam muamalah yang seharusnya itu mengatakan benar, akhirnya mengatakan yang jelek, mungkin mencacat barang, ataupun mungkin mengatakan kulakannya segini tapi dikatakan kulakannya segitu besar, sehingga menaikkan. Nah, ini yang sering terjadi. Maka di pasar itu banyak potensi kejahatan yang dilakukan, terutama di dalam praktek-praktek bermuamalah. Nah, di hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia dari keturunan Nabi Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian. Nah, ini hadisnya. Jadi setiap manusia
itu mempunyai 360 persendian. Mau sendi-sendi di kaki, mau di tangan, mau semua di dalam tubuh kita. Jadi lekukan-lekukan yang bisa kita gerakkan ya. Nah, itu adalah sendi. Total itu 360. Barang siapa membaca takbir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar, menyingkirkan batu, duri atau tulang dari tengah jalan. Jadi jangan panjenengan sepelekan nggih. Nyapu jalan itu wah pahalanya gede kayak. Petugas-petugas DKP K3 yang membersihkan itu mulia. Makanya marbot masjid itu mulia. Sampai suatu ketika Rasulullah itu mencari-cari orang yang menjadi marbot karena seperti biasanya itu ada, tapi pada ketika itu Nabi mencari-cari orangnya. Ternyata beritanya beliau sudah meninggal. Lalu beliau langsung melayat karena sudah dimakamkan ya ke makamnya, kemudian sholat jenazah, dan beliau bersabda bahwa orang ini sudah ada di surga. Ini karena kebaikan tadi. Maka menyingkirkan batu, duri atau tulang dari tengah jalan, ini adalah merupakan bentuk sedekah, kebaikan. Melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang mana seluruhnya berjumlah 360. Jadi kebaikan itu dari sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita ini 360. Maka dia menjalani hari tersebut dalam keadaan telah menjauhkan diri dari api neraka. Jadi dengan kita membaca takbir, Allahu Akbar, tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullah, kemudian menyingkirkan batu di tengah jalan, menyingkirkan duri. Ya, ini ada dulu masyarakat Jawa itu sering buang nopo nggih? Kembang nopo sajen nopo nggih? Sing biasa nggo mantu niku nopo? Napa? Sing untuk apa? Debok gitu loh. Napa niku jenenge? Kembang mayang nggih. Ning dalan nggih, tengah dalan nggih. Nah niki nek disingkirke itu untuk pahala besar itu. Anak sing tukang menaruh, ada tukang yang membuang. Nah, jadi itu adalah menjauhkan diri kita dari api neraka. Jadi 360 persendian kita itu akan mendapatkan haknya apabila kita menunaikan 2 rakaat duha. Tadi di hadis yang sebelumnya 2 rakaat duha. Nah, dari hadis ini banyak bentuk ketaatan yang bisa dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mensyukuri nikmatnya. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat yang terbaik. Maka setiap nikmat menuntut adanya syukur. Setiap nikmat menuntut adanya syukur. Nah, persoalannya bisa enggak kita menghitung nikmat Allah berikan pada kita? Betul. Terlalu banyak nikmat yang itu. Maka disebutkan persendian saja 360 ya. Dan itu harus dengan dzikir tadi akan tertunaikan haknya, bagiannya.
Nah, setiap nikmat menuntut adanya syukur. Ya, akhirnya kita rapel ya. Rapel ya, alhamdulillah. Putrane lulus, alhamdulillah. Putrane munggah kelas. Nah, pikantuk wayah Ibu Joko. Alhamdulillah. Itu nikmat ya. Nikmat yang Allah berikan kepada hambanya sangatlah melimpah, tak terbatas. Kita sakit saja itu dapat nikmat ya. Untung orang mati. Pol-polane ngaten iki. Isi alhamdulillah ya. Masih kita dapat nikmat itu. Ya. Setiap musibah yang kita rasakan itu kita bisa kita diingatkan, menjadi peluang kita untuk berbuat baik karena kita jadi ingat. Ya, tadi sendi-sendi kita yang pegel-pegel itu kalau dipegang astagfirullah, alhamdulillah, ya bisa merasa keloro ya. Nah, bisa menjadi pengingat kita. Kalau kita naik bis kemudian bisnya ugal-ugalan, kita jadi berzikir ya. Mungkin kalau nggak ugal-ugalan lupa kita berzikir. Astagfirullah. Iya, rem mendadak, innalillahi. Iya. Jadi segala sesuatu bagi kita umat Islam itu menjadi peluang kita untuk senantiasa berbuat baik. Di hadis berikutnya ini karena pendek saya bacakan matannya. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore, maka Allah akan menyiapkan untuknya hidangan di surga setiap waktu pagi atau sore tersebut. Remen boten? Wis dijamin hidangan, wedangan. Alhamdulillah ini wedangan sampun nonton ning dunya iki. Panjenengan rawuh ke masjid wedangan. Setiap langkah kita kebaikan ke masjid, semakin jauh itu pahalanya semakin banyak. Karena setiap langkah itu adalah kebaikan. Loh, ngaten Bu dia dalamnya celak pripun niku. Mubeng makanya biasanya kalau salat Idul Fitri atau Idul Adha maka cari jalur yang lain, nah, supaya nggak sama. Nah, sunnah itu senahnya gitu. Nah, maka pernah suatu ketika juga sahabat Nabi yang biasanya itu berangkat paling awal, sopnya di pojok ketika datang ke masjid, suatu ketika itu tidak rawuh, ditunggu-tunggu sampai sholat selesai, sampai dzikir selesai kok tidak ada. Akhirnya ditanyakan, dilacak ternyata rumahnya paling jauh di sana dan sudah meninggal itu. Maka beliau bersabda tadi, setiap langkah yang kita lakukan menuju ke masjid itu adalah sebagai pahala. Maka barang siapa yang pergi ke masjid waktu pagi atau waktu sore, maka Allah akan menyiapkan ghoda aw roha, yaitu hidangan di setiap waktu pagi dan sore tersebut. Jadi ini adalah menunjukkan keutamaan pergi ke masjid. Nah, yang sering
menjadi perbincangan kita itu, lah aku kan putri, sing wajib neng masjid adalah kakung. Nah, ketika kondisi masjid itu dalam keadaan yang aman, kemudian terhindar dari fitnah, maka perempuan pun berhak untuk bisa ke masjid kalau itu memang adalah syiar. Tapi kalau memang dia merasakan bahwa ketika ke masjid itu akan timbul fitnah, ya memang afdolnya perempuan adalah di masjid, di rumah. Ibadahnya perempuan di rumah. Nah, maka kalau ke masjid tentu motivasinya adalah untuk menjaga sholat berjamaah. Kalau ke masjid tidak berjamaah, ya ngapain? Karena keutamaan ke masjid itu datang untuk mendatangi jamaah, untuk mendatangi majelis ilmu. Nah, itu. Allah memberikan balasan istimewa untuk setiap amal ketaatan yang dikerjakan seorang hamba. Jadi inti hadis ini membuktikan kepada kita bahwa setiap amal dibalas atau balasan istimewa untuk setiap amal yang dilakukan seorang hamba. Ya, kalau di surat Al-Zalzalah itu kebaikan itu dilipat gandakan ya. Jadi kalau panjenengan rawuh ke sini jatahnya 1, ya dikalikan 10, dilipat gandakan. Semakin ikhlas, semakin tulus, semakin tinggi balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Tetapi semakin kita tidak ikhlas, semakin kita bermaksiat, ya dia akan dibalas setimpal dengan kejahatan yang dia lakukan. Itulah keadilan ilahi. Masih berapa menit? 10 menit. Satu hadis lagi. Ini kelihatannya menarik sekali ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, iman memiliki 70 atau 60 cabang lebih. Jadi iman memiliki 70 atau 60 cabang lebih. Cabang yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di tengah jalan, itu adalah cabang yang paling rendah dari iman. Dan malu termasuk salah satu cabang keimanan. Malu. Jadi malunya bukan malu berbuat kebaikan, tapi malu berbuat kejelekan, kemaksiatan. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari keimanan. Jadi ketika orang berlomba-lomba dalam kebaikan, kita malu karena tidak berpartisipasi. Kita malu karena kita tidak melakukan yang terbaik. Nah, ketika ada orang berbuat jahat, kita malu. Maka kita selalu berusaha untuk melakukan kebaikan di mana saja. Nah, di dalam hadis ini iman itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amal yang lahir darinya. Jadi kapasitas keimanan kita itu bertingkat-tingkat. Ada yang mungkin levelnya paling bawah. Ya karena sudah sering ngaji akhirnya meningkat. Tingkat keikhlasannya bertingkat-tingkat juga. Ada yang mungkin karena terpaksa keikhlasannya. Tapi ada yang tadi di dulu waktu di hadis pertemuan yang lalu saya sampaikan gitu. Jadi ada orang yang berbuat baik itu kalau ada yang memotivasi. Tapi ada yang sudah inisiatif sendiri. Maka level kita itu di level mana?
masih dimotivasi oleh yang lain, diiming-imingi hadiah, atau sudah tanpa ada pengumuman apa-apa sudah gasik dulu, berinisiatif dulu. Kebaikan itu kita inisiatif dulu, kita sudah niatkan dulu sebelum orang lain menggagas, punya pelopor, dipelopori oleh siapa. Nah, kalau sudah sampai seperti itulah, maka tingkat keimanan kita akan naik. Tapi kita tidak bisa menilai satu persatu orang per orang gitu. Karena itu adalah pekerjaan batin. Ini pekerjaan yang hanya bisa dirasakan oleh kita sekalian. Kalau manusia kan hanya bisa melihat tampak zahirnya, tapi tidak bisa menilai terkait dengan keikhlasan seseorang itu, ketulusan seseorang dalam beribadah kepada Allah. Iman dan amal tidak bisa dipisahkan karena amal merupakan bukti dari keimanan. Jadi iman kita kepada Allah itu tidak cukup hanya diangan-angan saja. Ya harus ditindakkan dengan bil arkan, dengan aktivitas. Buktinya iman apa? Oh, saya kan sudah berpikir, sudah mengingat. Nah, maka bukti iman itu adalah perilaku. Kurban itu adalah bukti amal kita, bukti iman kita, bukti ketulusan kita kepada Allah. Nah, ini adalah iman dan amal tidak bisa dipisahkan karena amal merupakan bukti dari keimanan. Jadi harus ada actionnya kita. Action kita apa? Bukti iman ya tadi sholat 5 waktu secara tertib, ditambah sholat sunat 12 rakaat sehari semalam. Sampun dipun tindake pinten rakaat Bu? Sunatipun sok-sok lali, sok-sok nglalekke, sok-sok nyepelekke nggih. Iya, itu 12 ya. Tapi kalau panjenengan satu sholat sunat saja sudah 12, ya pun sampai katakanlah duha 12, sholat tahajud sudah 12, 11 katakanlah, 11 ya. Ditambah yang rawatib yang lain itu. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur, sebelum 5 waktu itu udah. Nah, baru sesudah zuhur, sesudah isya, sesudah maghrib, sesudah isya ya. Sudah subuh, kalau sesudah asar tidak ada. Nah, itu total 12. Kalau 12 ditunaikan itu kita dapat dunia seisinya itu. Sholat subuh, sholat rakaat sebelum subuh kita dapat, nah, dihitung secara rupiah itu udah wong dikai dunia seisinya itu. Ngitungnya piye? Itu kalau hitung-hitungan pahala ataupun ibadah yang kita lakukan. Nggih, mengkaten Bu. Saya kira cukup. Kalau dipanjangkan nanti jadi panjang sekali. Karena kita belajar agama tidak ada batasnya. Sedikit demi sedikit insya Allah kita amalkan. Tadi berzikir,